Kita hidup di zaman yang aneh, zaman di mana kebenaran seakan diputarbalikkan, yang jujur disebut pembohong, yang pembohong justru dipercaya, yang berpegang pada agama dianggap kolot, sementara yang melanggar syariat disebut modern. Rasulullah telah mengabarkan tentang masa ini. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, orang yang amanah dianggap khianat, dan orang yang khianat dianggap amanah. Dan yang berbicara pada waktu itu adalah Ruwaibidah. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 4036. Para sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Dan kini, itulah yang kita lihat setiap hari. Orang yang tak memiliki ilmu menjadi panutan, sementara ulama yang lurus justru dicaci. Fitnah di akhir zaman bukan hanya kebohongan besar, tapi juga normalisasi kebatilan, di mana dosa dianggap biasa, dan ketaatan dianggap berlebihan. Hari ini, media sosial menjadi ladang fitnah terbesar. Kata-kata berubah jadi senjata, gambar jadi pemicu kebencian, dan opini pribadi dianggap sebagai kebenaran mutlak. Fitnah menyebar lebih cepat dari cahaya. Satu postingan bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari kita ikut menyebarkannya tanpa sadar. Rasulullah bersabda, akan datang fitnah-fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di waktu pagi masih beriman, namun di sore hari menjadi kafir. Atau di sore hari masih beriman, namun di pagi hari menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim, nomor 118. Iman bisa hilang hanya dengan satu klik, satu ucapan, satu langkah yang menjauh dari kebenaran. Kita hidup di masa di mana hiburan lebih disukai daripada zikir, gosip lebih viral daripada kebaikan, fitnah lebih cepat dipercaya daripada nasihat. Inilah zaman yang Rasulullah maksudkan, ketika yang benar dianggap salah, dan yang salah dianggap benar. Para ulama menjelaskan, fitnah terbesar di akhir zaman bukanlah peperangan, tapi hilangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tampaknya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinaan. Hadis riwayat Bukhari, nomor 80, Muslim nomor 2671. Ilmu diangkat bukan berarti buku dan Al-Quran hilang, tapi karena para ulama yang berilmu wafat satu persatu, meninggalkan manusia tanpa pembimbing yang benar. Lalu muncul orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Mereka pandai bicara, tapi tak memahami syariat. Inilah yang disebut Rasulullah sebagai Ruwaibidah. Mereka membuat opini, menyebar tafsir pribadi, dan menjadikan kebodohan sebagai pegangan. Akibatnya, masyarakat tersesat dalam kabut fitnah, yang salah dianggap benar, yang bid'ah dianggap sunnah, yang hak dianggap batil. Ketika kebohongan menjadi budaya, maka kehancuran moral hanyalah soal waktu. Manusia berlomba-lomba mencari ketenaran, meskipun harus mengorbankan harga diri dan kebenaran. Umat Islam terpecah, bukan karena agama, tapi karena ego dan hawa nafsu. Kita saling menuduh, saling mencela, dan lupa bahwa musuh utama kita bukan sesama, melainkan syaitan. Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling memutuskan hubungan, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, di akhir zaman, ukhuwah Islamiyah kian pudar. Media lebih dipercaya daripada Al-Quran, akal lebih diutamakan daripada wahyu. Dan disitulah fitnah bekerja paling halus, memecah belah umat dari dalam, hingga kita lupa arah dan tujuan. Sahabatku, akhir zaman bukan sekadar menanti kiamat, tapi bagaimana kita menjaga iman di tengah gelapnya dunia. Kebenaran mungkin tidak populer, tapi ia tetap kebenaran, dan kebatilan mungkin tampak indah, tapi di dalamnya hanya ada kehancuran. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar dalam agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2260. Maka bersabarlah, tetaplah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, meski orang lain menertawakanmu, karena di akhir zaman,
Iman bukan lagi sekadar ucapan, tapi perjuangan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, yang menjaga lisan dari fitnah, dan hati dari kesombongan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita misteri Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.